Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana mobil Tesla dibuat? Hari ini saya akan menjawab sebagian dari pertanyaan itu dengan memberitahu Anda bagaimana Tesla membuat badan mobilnya menggunakan mesin yang dikenal sebagai Gigapress. Berkali-kali Elon telah mengingatkan kita bahwa Gigafactories Tesla adalah produk aktual perusahaan, dan mobil hanyalah produk sampingan, dan Gigapress adalah bagian integral dari semua Gigafactories Tesla. Jadi bergabunglah dengan saya karena saya melihat lebih dalam Gigapress untuk mencari tahu mengapa Tesla mengembangkan mesin tersebut, tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya Gigapress itu. Apa itu Gigapress? Gigapress adalah mesin die casting terbesar di dunia hingga saat ini. Beratnya mencapai 430 ton dan panjang 20 meter, tinggi 7,5 meter dan lebar 6 meter, dengan kekuatan penjepit hingga 61.000 kN. Karena ukurannya itu dapat mengeluarkan komponen yang sangat besar, seperti suku cadang mobil, pada ukuran ini dibutuhkan lebih dari 20 truk flatbed untuk mengangkut hanya 1 Gigapress jika perlu dipindahkan atau dikirim. Jadi Gigapress pada dasarnya adalah mesin raksasa yang membentuk dan membuang bagian lengkap dari mobil, seperti bagaimana mobil mainan dibuat dengan plastik cair dengan menyuntikkannya ke dalam cetakan. Tentu saja Gigapress bekerja dengan prinsip yang sama, tetapi dalam skala yang agak besar dan menggunakan paduan aluminium cair sebagai pengganti plastik. Saat ini Grup Intra dan Grup LK adalah satu-satunya yang membuat mesin Gigapress. Dengan Tesla menjadi produsen mobil pertama yang menggunakannya, sejak pengumuman perkembangan revolusioner ini, banyak orang di industri die casting sangat menantikan untuk melihat mesin die casting terbesar beroperasi. Untungnya bagi mereka dan kami yang terjadi beberapa bertahun-tahun yang lalu. Tetapi bagaimana Gigapress muncul? Bagaimana Gigapress menjadi baik penting untuk dicatat. Die casting selalu menjadi cara yang efektif untuk pembuatan massal. Dan itu telah dilakukan selama bertahun-tahun dalam pembuatan mobil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa die casting sebagian besar digunakan untuk membuat bagian yang lebih kecil yang kemudian dirakit bersama. Namun dengan Gigapress idenya adalah menggunakannya untuk membuat bagian yang jauh lebih besar yang dapat dirakit dengan lebih efisien dan lebih cepat, sehingga di Tesla Elon Musk dan Tesla tim insinyur sedang mencari cara untuk membuat mobil canggih. Proses pembuatan mobil listrik juga harus sesuai dengan definisi itu. Mereka berkolaborasi dengan tim insinyur brilian lainnya untuk membuat mesin yang menghasilkan seluruh bagian kendaraan sekaligus. Apakah ini mempercepat proses manufaktur tetapi juga meningkatkan efisiensi? Meskipun kedua perusahaan telah menikmati kesuksesan besar dari Gigapress, cerita masing-masing berbeda mengenai bagaimana Gigapress muncul. Di satu sisi Elon mengatakan bahwa mereka memanggil 6 produsen pers utama di seluruh dunia untuk mencari tahu apakah mereka dapat membuat mesin yang cukup besar untuk memungkinkan Tesla memasang kerangka kendaraan mereka dalam satu bidikan. 5 dari mereka mengatakan tidak, dan hanya 1 dari mereka yang mengatakan mungkin. Mereka menggunakan mungkin yang telah menjadi pergantian peristiwa yang sukses bagi produsen pers yang mengatakan mungkin Grup Idra. Perusahaan Italia dengan pengalaman bertahun-tahun memproduksi mesin die casting yang digunakan di seluruh dunia, ketika membahas bagaimana Gigapress muncul. Manajer umum Grup Idra Riccardo Ferrario mengatakan bahwa ide tersebut datang kepadanya dalam mimpi, dan dia bangun dengan misi untuk membuat mesin casting terbesar di dunia. Elon memanggilnya kebetulan. Satu hal yang pasti mereka berdua adalah pendongeng yang sangat baik. Saya percaya kedua cerita itu bisa benar, dan kita bisa menulis ini hingga kasus klasik di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah panggilan itu, Gigapress pertama yang disesuaikan untuk Tesla dikirimkan, dan mulai beroperasi pada tahun 2020 di pabrik Tesla Fairmont. Ini disebut mesin die casting 1 dan 2 atau DCM1 dan DCM2. Tidak banyak pemikiran yang dimasukkan ke dalam penamaan mereka. Saya melihat, sekali lagi mereka tidak dibuat untuk nama mereka, keduanya dibuat untuk membuang bagian belakang tunggal. Setelah kesuksesan pasangan model OL 6100 CS dikembangkan untuk Gigafactory Jerman Tesla, diikuti oleh model Impression Plus DCC 6000 dibuat untuk Gigafactory Cina. Gigapress yang berbasis di Jerman dan Cina membawa serta pengembangan stamping out bagian belakang dan bagian depan. Menggunakan Gigapress telah merevolusi proses pembuatan mobil. Dengan menghilangkan tradisi kuno pengecoran komponen yang lebih kecil yang kemudian disatukan,
dengan pabrikan mobil Gigapress sekarang dapat menikmati keuntungan dari proses yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Seperti halnya Tesla saat ini, Tesla hanya harus menangani 3 bagian sasis mobil, struktur depan, dan belakang struktur, dan tempat tidur mobil, pada akhirnya membuat produksi mobil Tesla menjadi yang termurah di sektor pembuatan mobil listrik. Jadi, bagaimana cara kerja Gigapress yang sebenarnya? Bagaimana cara kerjanya? Gigapress menggunakan 2 set oven yang menangani paduan aluminium. Satu adalah peleburan oven bertenaga gas alam beroperasi pada suhu 850 derajat Celcius. Oven lain menyimpan logam cair yang dipanaskan oleh tenaga listrik, dan beroperasi antara suhu 750 dan 850 derajat Celcius. Pada inti mekanisme die casting adalah Gigapress, yang memiliki kesamaan konstruksi untuk peralatan die casting bertekanan tinggi biasa dan berfungsi seperti satu, kecuali ukurannya sangat besar. Pertama dicatat bahwa mesin besar ini dapat menerapkan gaya penjepitan 55.000 hingga 61.000 kN, yang bekerja pada paduan aluminium cair hingga sampai 80 kg. Paduan aluminium cair dari oven diinjeksikan ke cetakan pengecoran dengan kecepatan sangat tinggi. Kemudian tekan ditutup setelah sekitar 90 detik pengecoran selesai. Dan cetakan didinginkan hingga suhu 185 derajat Celcius. 2 menit kemudian berikutnya siklus dimulai. Kecepatan Gigapress memungkinkan tingkat keluaran antara 40 dan 45 coran setiap jam, membuat lebih dari 1000 coran per hari. Seolah-olah itu tidak cukup, seluruh proses ini otomatis tanpa manusia yang terlibat dalam pengoperasian Gigapress. Dengan gaya Elon, robot secara khusus dirancang untuk melakukan beberapa tugas yang membuat Gigapress tetap beroperasi sepanjang hari. Beberapa robot melumasi cetakan di awal setiap siklus, lalu ada robot yang menyuntikkan paduan cair ke dalam cetakan dan robot yang menghilangkan pengecoran setelah pengecoran proses selesai, dan mencelupkan pengecoran ke dalam tangki air. Robot lain membersihkan cetakan sebagai persiapan untuk siklus berikutnya, tetapi saat pembersihan dilakukan, pengecoran yang sudah selesai dimasukkan melalui mesin press untuk memotong kelebihan paduan aluminium oleh robot lain. Yang sudah dipotong paduan aluminium diparut dan potongannya digunakan untuk siklus pengecoran berikutnya, pemangkasan pengecoran di ronsen untuk kontrol kualitas. Dan robot terakhir dalam proses ini, robot yang dipandu laser mengebor semua lubang yang akan digunakan untuk merakit pengecoran dengan bagian lain dari mobil. Itu adalah proses bagaimana satu Gigapress dan robot yang menyertainya bekerja untuk membuat satu bagian dari mobil. Mengapa Gigapress penting untuk Tesla? Mengingat bagaimana sebelumnya bahwa menurut Elon, Tesla produk sebenarnya adalah pabriknya. Nah, ini adalah alasan mengapa Gigapress sangat penting bagi Tesla. Semuanya dapat diringkas dalam satu kata: efisiensi. Mesin die casting raksasa yang dapat memproduksi seluruh segmen mobil sekaligus dan seluruh proses manufaktur menjadi efisien. Dengan keuntungan hilir semua sepanjang jalur produksi pabrikan mobil besar lainnya, seperti Toyota dan Honda juga menggunakan die casting di lini produksi mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir untuk mengembangkan mesin yang dapat mencetak seluruh segmen bodi mobil sekaligus. Mereka masih menggunakan teknologi stamping yang sedikit kuno dan menyatukan potongan-potongan di dalamnya. Terletak kejeniusan Gigapress yang menghilangkan kebutuhan untuk menghasilkan banyak segmen, dan komponen yang dicor secara struktural lebih baik karena mengurangi banyak titik kegagalan. Elon mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa menggunakan Gigapress untuk memasang rakitan bagian bawah bodi belakang model Y memungkinkan Tesla untuk beralih dari membuat 70 bagian kecil menjadi satu bagian raksasa. Menghilangkan 300 robot perakitan dan mengurangi ruang body shop hingga 30%. Sama halnya mereka menghilangkan 300 robot lainnya untuk perakitan bagian bawah bodi depan. Dengan cara ini pabrik Giga Berlin dan Giga Texas baru Tesla adalah jalur produksi mobil paling efisien di seluruh industri. Siklus konversi kas Tesla yang berarti waktu yang diperlukan untuk mengubah uang tunai menjadi mobil. Dan kemudian menjual mobil itu untuk menghasilkan arus kas adalah negatif 15 hari pada tahun 2021. Ini berarti mobil Tesla dijual bahkan sebelum mereka harus membayar untuk memproduksinya. Dengan membandingkan siklus konversi tunai Toyota pada tahun 2021 adalah 31 hari,
dan Volkswagen pada 74 hari. Semoga Anda sekarang dapat melihat apa yang memiliki jalur produksi super efisien dengan Gigapress berarti untuk Tesla. Tidak hanya itu tetapi juga memimpin Tesla untuk mengklaim margin keuntungan lebih dari 30% pada mobilnya. Ini gila di dunia otomotif, dan itu semua berkat Gigapress. Jadi mengapa Tesla mengembangkan Gigapress? Hanya untuk mengganggu proses pembuatan otomotif untuk selamanya. Apa pendapat Anda tentang Gigapress? Menurut Anda Tesla akan mencapai titik di mana mereka dapat menggunakan Gigapress untuk membuat seluruh sasis mobil sekaligus? Beritahu saya di bagian komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, tekan subscribe dan lanjutkan menonton video berikutnya dengan mengklik salah satu kartu di layar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.